Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan sharing sedikit tentang bermuamalah cara Rasulullah. Jadi bagaimana sih cara muamalah atau cara dagang Rasulullah? Jadi di antara dagang itu kan pasti ada penjual, ada pembeli, ada aturan main, ya, ada juga bagaimana cara mendapatkan keuntungan, tapi yang benar-benar seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana hasilnya adalah win-win solution. Jadi penjualnya senang, pembelinya juga senang, gitu ya. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW adalah seorang pebisnis yang handal. Dulu pernah saya sampaikan juga mengenai sejarah beliau, bahwasanya dari kecil itu setelah diasuh oleh pamannya, ya, pamannya itu tidak terlalu kaya, tapi anaknya banyak. Artinya cukup aja, tapi pamannya Rasulullah itu seorang pedagang, makanya dari kecil Rasulullah itu diajarin caranya bisnis, caranya dagang. Sebagaimana kita tahu, waktu kecil, umur 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu Rasulullah mengelola atau menggembalakan domba atau kambing-kambing milik penduduk Mekah, ya, dari satu orang mempercayakannya sekian ekor sampai akhirnya beberapa orang mempercayakan kepada dia. Itu lagi dia kecil, lagi dia remaja. Nah, oleh karena dia tinggal bersama pamannya yang ya pas-pasan, ya, nggak begitu kaya, terus dia diajarkan pamannya untuk berdagang kemana? Ke Syam. Jadi dia bawa barang dagangan dari Mekah, dia ke Syam, dia jual di sana. Nah, terus begitu terus. Sebenarnya kita tahu ya, bahwasanya Rasulullah itu nggak pernah diam, tetap berusaha, walaupun dia masih muda, tapi tetap bekerja keras. Nah, ilmunya diambil. Lalu pada saat dia dewasa, dia berani ngambil barang dagangan sendiri, ya kan? Dari mana itu? Jadi gini, dari mana Rasulullah dapat modal? Jadi dia kan terkenal tuh Pak, lagi kecil ya, mengembalakan kambing yang digembalakannya oleh beliau itu hasilnya gemuk-gemuk, sehat-sehat gitu ya. Jadi orang makin lama makin percaya sama Rasulullah saat kecil. Jadi dia akhirnya dengan dipercayanya dia bisa itu, ada istilahnya, ada janda atau ada orang-orang tua yang punya uang tapi nggak tahu mau dipakai apa. Nah, itu dikelola sama dia, ya. Makanya beliau juga terkenal karena kejujurannya di situ. Hasilnya dia dagang itu selalu untung, nggak pernah impas. Selalu untung, nggak pernah impas. Apalagi rugi ya, selalu untung. Nah, kita pengen tahu nih gimana caranya.
Nah, ketika Rasulullah itu sudah menjadi Rasul dan sudah hijrah ke Madinah, seperti mana kita tahu, setiap seharian Rasulullah itu kalau selesai selesai beribadah ya, kan dia kan ibadahnya dari sepertiga malam ya Pak, terus sampai subuh. Subuh terus kayak mengajarkan tentang agama Islam, terus gitu seperti kita ini taklim gini terus sampai pagi, sampai duha. Dari duha itu dia keliling kemana? Keliling ke pasar, keliling ke teman-temannya yang misalnya lagi sakit, ya kan, lagi butuh pertolongan. Dia keliling juga ke istri-istrinya, ya. Nah, lalu sampai siang baru dia istirahat dan dia kembali lagi ke masjid untuk memimpin sholat itu pas duhur. Nah, ketika di pasar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dia menciptakan, sebagaimana kita tahu, di Madinah itu awalnya dikuasai oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu punya pasar, Yahudi itu punya tempat katakanlah kayak sawahnya gitu ya, kayak ladangnya dia, subur. Nah, ketika umat Muslim itu mulai berkembang di Madinah, awalnya itu nggak dikasih tempat Pak, sama Yahudi ini nggak dikasih tempat, jadi dia bikin pasarnya itu agak ke pinggir kota. Nah, ke pinggir kota juga. Di situ ya kebunnya apa semuanya di pinggir kota. Nah, bagaimana caranya supaya perdagangan itu berhasil? Nah, Rasulullah itu tiap hari nyambangin. Dia keliling ke pedagang, dia lihat ini pedagang yang didaganginnya bener apa enggak nih, ya kan? Kalau misalnya dia ngelihat ada yang nggak benar, dia kasih tahu, oh kamu nggak benar, harusnya begini. Efeknya apa? Ketika diterapkan caranya Rasulullah, maka pasar tersebut berkembang dengan pesat, ngalahin pasarnya punya orang Yahudi. Jadi gitu Pak ya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga perdagangan dia itu maju? Dan sama-sama kita tahu Rasulullah sempat bekerja atau bermitra dengan istrinya, ya. Dulu kan sebelum jadi istrinya, Siti Khadijah adalah pengusaha yang luar biasa berhasil, bangsawan pula gitu kan. Nah, dia membawa barang-barang Siti Khadijah untuk dijual di Sam dan selalu untung. Nah, ya, jadi ketika Rasulullah akhirnya menikah dengan Siti Khadijah, kita tahu mahar yang diberikan oleh Rasulullah itu bukan main banyaknya, ya kan? Ada onta, ada segala macam. Artinya apa? Ketika Rasulullah menikah itu dia termasuk pengusaha pebisnis yang sukses. Ya, kira-kira caranya dia itu seperti apa? Caranya Rasulullah itu seperti apa? Cara berbisnis dan muamalah Rasulullah SAW itu yang pertama adalah jujur ya. Jadi Rasulullah SAW menanamkan sikap jujur dalam berbisnis, karena nggak lain dia memiliki sifat sidik, yaitu selalu mengatakan yang benar kepada calon pembelinya, ya. Sehingga cara berbisnis dari Muhammad Rasul ini dapat dipercaya banyak pembeli, dan akhirnya dia membeli kembali barang dagangnya, repeat order Pak. Jadi kalau misalnya ada di pasar ada 2-3 lapak, yang ini jujur banget, dia kasih tahu, barang saya seperti ini, bagusnya di sini, cacatnya di sini, gitu. Dia kasih tahu. Atau dia kasih tahu, aku bawa dari Mekah, modelnya kayak begini, harganya segini, sampai di sini kalian bisa menghargainya seperti apa? Gitu kan, jujur banget tuh ya, kayak gitu ya. Jadi kejujuran dalam berdagang sesuai dengan firman Allah. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Saya bacakan ada artinya. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Nah, di sini kita lihat
sempurnakan takaran, jangan merugikan orang, timbanglah dengan timbangan yang lurus. Artinya caranya Rasulullah berdagang itu dapat guidance dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi? Sempurnakan takaran, jangan ngerugiin orang, timbangan dengan timbangan terbaik, ya. Jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan jangan kamu merajalela di muka bumi ini membuat kerusakan. Artinya apa? Ketika kita tidak sempurnakan takaran kita tidak timbang dengan timbangan yang benar, yang ada apa? Yang ada merusak, ya. Nah, Rasulullah itu pernah ketika dia jalan-jalan di pasar melihat bagaimana orang-orang berdagang, ya kan? Bagaimana caranya? Nah, dia sampai kepada satu pedagang makanan, Pak. Jadi Rasulullah pernah menegur pedagang tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat setumpuk makanan yang dijual oleh seorang pedagang. Saat memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, Nabi mendapatkan bagian dalamnya basah. Nabi kemudian bertanya kepada penjual, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Pedagang itu menjawab bahwa makanan tersebut terkena air hujan. Jadi ada makanan nih, Pak, ya. Begitu dipegang, atasnya kering, bawahnya basah, gitu. Terus dipegang sama Rasul, "Ini apa nih?" "Oh, ini tadi kena hujan." Terus Nabi SAW bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkan di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Ketahuilah, siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku." Tuh, dia ngomong begitu. Artinya gini, Pak, kalau punya barang yang ini ada yang basah, Pak, kasih lihat, kasih tahu. Jadi orang nggak tertipu gitu, begitu beli atasnya kering bawahnya basah gitu, ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap praktik muamalah kaum muslimin. Jadi inspeksi tersebut dilakukan Nabi untuk memastikan transaksi berjalan dengan sesuai prinsip kejujuran dan menghindarkan umat dari perilaku tercela seperti menipu. Menurut syarah hadis, frasa "siapa yang menipu" digunakan tanpa menyebut objek tertentu, menunjukkan larangan ini bersifat umum dan berlaku untuk segala bentuk kecurangan, termasuk terhadap non-muslim juga ini berlaku. Istilah ghishi atau penipuan mencakup segala bentuk ketidakjujuran seperti menyembunyikan catat barang atau menampilkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Artinya gini, kalau jualan kita ada kurangnya, kita kasih tahu, Pak, ya, supaya apa? Supaya yang beli itu nggak merasa ditipu. Nah, suatu saat saya lagi kuliah dulu, pernah berbisnis jual beli mobil, Pak, sama kakak-kakak saya. Jadi kita beli mobil, kita rehab, kita jual lagi. Jadi seperti kita tahu namanya penjual mobil itu kalau ketemu nih, Pak, kita lagi misalnya lagi nyari barang dagangan nih, ketemu sama pedagang, wah, barang yang dia mau dagang atau yang dia mau jual itu dibagus-bagusin, Pak. Wah, begini begitu. So kita tertarik. Begitu kita beli sampai rumah kita periksa, ada keropos, ada segala macam, Pak. Di istilahnya saya pernah dulu beli mobil bagus, Pak, sampai rumah begitu kita sebelum masuk rumah itu kita shower, kita cuci, rontok, Pak. Jadi prul gitu, rontok. Kenapa? Karena ternyata dia pakai aluminium foil terus didempul gitu, Pak. Dia keropos, begitu disiram pakai air yang kencang, rontok, Pak. Wah, di situ kita kecewa kan. Waduh, nih gimana nih jualan kayak gini kan? Dan itu umum, Pak. Jadi Bapak kalau beli mobil di penjual mobil, tanyain yang benar, ya kan? Dan siap-siap, saya nggak bilang semua penjual mobil itu nggak benar, nggak, tapi ada yang nakal. Siap-siapnya itu apa? Siap-siap
kalaupun misalnya barang yang kita beli ini nggak 100% seperti yang kita harapkan, ya sudah gitu ya. Nah, belajar dari itu Pak, saya sama kakak saya nyoba nih jual mobil, kita jujur, kita kasih tahu begitu, ini mobil begini tahun berapa, ya tahun segini, gini-gini, pajaknya panjang nggak, pajaknya bentar lagi mau habis ya, kita bilang begitu, pajaknya bentar lagi mau habis ya kan. Terus apa namanya, apa aja nih PR-nya gitu, oh ini kurang ini, kita kasih tahu. Apa yang terjadi? Yang pertama datang pedagang Pak. Pedagang itu kalau nawar mobil kita pasti kita dijatuhin tuh. Dia bilang begitu saya cerita pajaknya bentar lagi mau habis, dia ngomong, ah ini pajaknya belum, ya kan? Ininya nih kita masih ngerapiin nih, begini ininya kurang, begitu semua. Barang kita dijelek-jelekin katakanlah begitu ya. Supaya apa? Supaya dapat harga lebih murah. Nah, kita udah jujur seperti itu, kita bilang, maaf belum bisa gitu kan, belum bisa dijual harga segitu. Nawarnya pun luar biasa. Nanti kita belajar caranya nawar itu seperti apa. Nawarnya itu nggak kira-kira, barang kita direndahin gitu ya kan, sampai kita kadang merasa waduh gini banget sih ya, orang namanya nawar ya. Akhirnya apa, mobil yang saya jual itu laku Pak, cuman agak lama. Jadi yang beli itu kebetulan orang butuh, udah saya kasih tahu ini kurangnya ini, dan dia nerima itu. Efeknya apa Pak? Efeknya harga yang kita jual itu cuma ditawar sedikit, tapi yang paling hebahnya apa? Dia senang, kita senang, saya nyaman banget waktu itu. Saya sama Bang saya kan bertiga, kita nyaman banget begitu jual gitu. Kita mau praktekin. Jadi kan kita waktu itu sama-sama ngaji ya, dikasih tahu nih begini, kalau jual barang tuh gini. Kita praktekin. Emang sih kejualnya lama ya, nggak cepet gitu, lama, tapi ketemu sama yang memang benar-benar membutuhkan. Itu yang bisa saya tangkap ya. Artinya apa? Ketika saya lihat kok Rasulullah modelnya tuh begini nih, jujur dulu kasih tahu. Sehingga ada orang pedagang yang nyembunyiin yang basah ditaruh di bawah, itu ketahuan. Jangan begitu, udah aja. Artinya apa, begitu dijembrengin ini yang kering nih, yang basah, kita kasih tahu ini tadi kena hujan, ya bolehlah diskon sedikit. Lama-lama orang percaya, maunya ngambil sekilo akhirnya lebih ya. Terus Bapak pernah ngalamin nggak beli di pasar nih ya? Saya rasa sih sekarang sih udah kurang, karena pendidikannya, pengetahuan tentang berdagang menurut Islami kayaknya udah semakin banyak ya. Banyak pedagang-pedagang jujur sekarang di pasar. Saya pernah tuh Pak beli duku Pak, katanya sekilo, bukan asam Pak, sekilo. Sampai di rumah saya timbang, itu 800 gram Pak. Ya, ada yang kayak gitu. Ada yang begitu kita masukin nih, udah yang kita pilih dukunya, dia ambil plastik ke bawah, dia kasih yang lain Pak, bungkusan yang lain. Pernah itu saya kejadian seperti itu. Nah itu kan yang nggak boleh ya, artinya kita nggak jujur. Dari ketidakjujuran itu bisa ngefeknya kemana-mana Pak ya. Ya yang jelas harta yang kita makan itu nggak berkah lah katanya gitu ya. Jadi peristiwa yang tadi, Rasulullah menegur pedagang yang tidak jujur tadi menjadi dasar hukum bahwa seorang penjual wajib menunjukkan secara jelas segala cacat atau kekurangan dalam barang dagangannya. Misalnya jika barang memiliki kerusakan atau aib tertentu, maka hal itu harus diinformasikan kepada pembeli baik secara lisan maupun dengan memperlihatkannya langsung. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh baginda Nabi dirangkum secara apik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 dalam bab Mungkarati Al-Aswaq yang berisikan beberapa elemen tindakan yang dilarang untuk dipraktikkan dalam pasar. Kita menyebutnya sebagai distorsi pasar. Jadi apa-apa yang enggak boleh dipraktikkan di dalam pasar. Nah, saya bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Di antara beberapa penyebab terjadinya distorsi pada pasar adalah: 1. Kebohongan dalam mencari keuntungan, menyembunyikan cacat. Barang siapa berkata, aku telah membeli barang ini seharga 10 dan aku hanya memungut laba sekian-sekian, padahal dalam hatinya ia sedang berbohong, maka tak urung ia adalah seorang yang fasik. Wajib bagi pihak yang mengetahui untuk memberitahukan kepada pembeli akan kebohongan penjual. Apabila ia mendiamkannya karena maksud menjaga hati pedagang, maka ia seolah telah menjadi bagian dari pedagang dalam hal khianatnya dan telah berlaku maksiat sebab diamnya. Demikian halnya bagi pihak yang mengetahui ada aib yang disembunyikan atas suatu barang, maka wajib baginya mengingatkan pembeli akan hal itu. Jika tidak, maka ia sama saja dengan telah ridho dengan tersia-siakannya harta saudaranya yang muslim. Yang ketiga, hal yang sama juga berlaku bila terjadi kecurangan pada ukuran, takaran, dan timbangan. Maka wajib bagi seorang untuk mengubahnya dengan kekuatannya, atau bila tidak, maka melaporkannya kepada petugas pasar sehingga mereka terjun mengubahnya. Sebagian distorsi pasar yang lainnya adalah meninggalkan transaksi ijab dan kabul, mengentengkannya dengan hanya berbekal transaksi mu'attah saja. Jadi gini Pak, ini kita lihat ya, ini ada orang menjual. Bang, ini berapa bang? Oh segini. Oh saya modalnya aja segini, ya kan? Ngomong padahal enggak, padahal dia bohong. Kan sering deh, gitu ya. Begitu ketemu di pasar, ini berapa bang? Ini segini. Wah nggak dapat bu, modalnya aja segini, begini. Tugas kita, kalau kita misalnya tahu ya, misalnya kita pernah beli di pasar lain harganya segini, kita kasih tahu aja, bang di pasar itu harganya segini, cukup ngasih tahu, ya kan. Terus kalau dia nekat, wah sono aja lo beli misalnya, ya udah, ya kan. Kita kan bermuamalah transaksinya sama dia, ya kan. Tapi kita jangan nggak ngasih tahu, Pak. Karena tadi nih di hadisnya nih, kalau dia nggak ngasih tahu, maka ia termasuk bagian dari itu. Atau misalnya dia tahu nih, ada orang yang curang nih, ya curang ngakalin timbangan. Misalnya di pasar tuh ada pengawas pasar, ya kita bilang tuh timbangannya belum bener tuh, ditera ulang misalnya gitu. Itu tugas kita sampai di situ aja. Tapi kalau kita diem aja, ya kan, nggak ngasih tahu, ya bisa-bisa kita menjadi bagian dari dia. Ya di sini karena hukumnya agak-agak keras juga Pak. Perihal kejujuran dalam berdagang itu agak-agak keras. Kenapa? Supaya apa? Tidak merugikan orang lain gitu. Jadi pembeli tidak dirugikan, penjual juga nggak merugikan gitu. Nah, pertama kejujuran. Terus caranya yang lain lagi yang Rasulullah lakukan adalah menghargai pelanggan, Pak. Ya. Jadi cara berbisnis dan muamalah Rasulullah SAW saat berdagang adalah tidak membeda-bedakan pelanggan meski datang dari berbagai kalangan. Dengan begini pelanggan merasa dihargai oleh penjual tanpa memandang status sosial mereka. Jika pelanggan merasa dihargai, loyalitas akan tumbuh sehingga mereka tidak ragu untuk terus setia berniaga di tempat tersebut. Bapak pernah ngalamin nggak Pak? Begitu dia Pak ini berapa harganya? Mahal tuh. Sering kan? Saya pernah ngalamin Pak, waktu itu mau beli sepeda. Jadi kita beli di pasar rumput waktu itu kan. Kita tanya, ini berapa Pak? Oh yang ini mahal Pak. Ya yang ini mahal juga. Kenapa? Karena mungkin kita datang pakai kaos Pak. Ya, nggak turun dari mobil kali ya, atau gimana? Mahal, ya berapa mahalnya kan? Akhirnya apa? Saya ke toko sebelahnya. Toko sebelahnya nanya, itu orang yang di sebelahnya, toko sebelahnya itu luar biasa beda sekali. Dia begitu kita datang nih, langsung disambut, Bapak mau yang mana? Yang ini, dia nyerocos terus, yang ini harganya segini, ini bagus nih Pak, begini-gini, yang ini Bapak gini. Tahu nggak Pak? Saya di toko sebelahnya itu mau membeli sepeda yang nggak begitu bagus lah. Karena kita dibilang itu mahal. Gitu. Sebelah mata gitu, dia nawarin ke saya. Saya pindah ke toko sebelah, saya beli sepeda yang lebih bagus daripada ini Pak, dengan harga yang lumayan. Tapi saya puas Pak di situ. Gitu.
Artinya apa? Ketika kita tidak menghargai pelanggan, satu pelanggan hilang. Jangan berpikir, baru satu. Coba aja ulang, lama-lama nggak laku tuh apa yang kamu jual, kan gitu. Saya ngalamin Pak gitu. Jadi nggak pernah dibedain itu, rasanya kita sama namanya pembeli. Bahkan ada yang bilang pembeli adalah raja gitu lah, ya kan. Jadi layanin nih. Belum nanya dikasih tahu, oh yang ini bagus nih Pak, ini gini, ini Bapak, buat Bapak harganya segini dah. Kita senang gitu Pak. Akhirnya kita beli Pak. Ya, kita beli itu barang, akhirnya kita tuntun di depan penjual yang akhirnya kita nggak jadi beli itu. Saya lihat nih, gue beli nih ke tetangga lo, lihat Pak. Padahal yang ditanya sama saya tuh ya lumayan lah, harganya nggak begitu tinggi. Karena saya puas, ya udah saya beli yang itu. Jadi gitu Pak. Rasulullah nggak pernah beda-bedain. Jadi cara Rasulullah menghadapi pelanggan saat berdagang yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang hukum jual beli. Ya, ini buat kita yang mau muamalah, mau dagang, tahu hukum jual beli seperti apa, ya. Karena sebelum memulai bisnis, ya, Rasulullah tuh hukumnya dulu jual beli itu yang dipahami. Ada barang, ada penjual, ada pembeli. Apa haknya penjual, apa haknya pembeli, nah, terus barang itu mau istilahnya mau seperti apa, dijual dengan istilahnya utuh, jelas, ada barangnya bisa dilihat, nah, itu hukum salah satunya. Sayangnya banyak pelaku bisnis menganggap remeh hal ini, padahal tanpa pengetahuan tersebut sulit menentukan apakah bisnis yang dilakukan mereka masih sesuai dengan syarat Islam atau malah udah melenceng. Ya, tanpa pengetahuan hukum jual beli, seorang pedagang bisa saja tanpa sadar telah terjebak dalam riba. Hal ini dapat mengakibatkan mereka memakan harta yang bukan haknya dari para pelanggan. Tuh, Pak, hati-hati. Ya, seperti mana kita tahu, riba itu hukumnya apa, Pak? Sama saja memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau barang dagangan dijual pakai riba, cepat atau lambat keberkahan itu kagak nempel di situ. Ya, artinya jangan sampai kita sebagai penjual terjebak dalam riba. Saya pernah ketemu sama seseorang yang jual rumah, Pak. Dia jual komplek, tapi dia bilang kami memakai itu cara pembiayaan Islam, gitu, dia bilang gitu. Artinya apa? Kita jual harganya oke, misalnya harganya 100 juta, dicicil sekian tahun, nggak berubah. Jadi kalau bisa kita tahu, pernah kawan saya nyicil ketika kita nyicil di bank gitu, ketika ada kejadian moneter, maka cicilannya naik gitu, ya kan? Nah, mungkin itu ya saya nggak tahu secara detailnya, tapi ya udah termasuk ke dalam perjanjian akad, ya sudah ikutin gitu. Tapi saya pernah ketemu sama orang yang gitu, Pak, saya jual begini, dia bilang dicicil. Nah, ketika Bapak nggak berhasil melunasinya, maka rumah itu akan kita jual rame-rame, maksudnya bareng-bareng, ya, antara penjual, pembeli ini tahu nih, ini kita jual ya. Begitu dijual harganya berapa, nah Bapak udah nyicil berapa, kita dibalikin sama dia. Itu ya. Oh, fair juga menurut saya kan, dia bilang gitu. Nah, yang udah kan ada dulu saya pernah dengar, mudah-mudahan salah, cicil begitu nggak selesai disita, ya kan, disita oleh bank misalnya gitu. Terus haknya gimana saya nggak tahu tuh, karena saya nggak pernah berani untuk nyicil kayak begitu gitu, nyicil kendaraan, nyicil rumah gitu. Saya belum berani karena takut seperti itu ya. Nah, mungkin kita bisa harus kita pahamin lagi bagaimana cara jualan yang benar-benar hukumnya tuh dipahamin gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya dalam membawakan ini. Jadi di sini
tidak seorang pun yang boleh berjual di pasar kami kecuali orang yang paham hukum jual beli, karena kalau tidak ia akan memakan riba baik sengaja ataupun tidak. Jadi sahabat Rasulullah sangat perhatikan aspek ini, meniru cara Rasulullah SAW. Pelanggan saat berdagang, Umar bin Khattab bahkan berkeliling pasar untuk mengawasi transaksi seperti ini. Ini Umar bin Khattab yang ngomong. Jadi kalau nggak paham hukum jual beli, ya takutnya tergelincir ke dalam riba. Karena kita tahu riba itu luar biasa. Sekarang kan gerakan say no to riba tuh banyak ya. Istilahnya kalau mau beli apa-apa sekarang cash aja gitu lah. Nggak ada utang, nggak ada apa gitu. Oke. Yang kedua, caranya Rasulullah menghadapi pelanggan adalah jujur kepada pelanggan. Seperti tadi itulah ya. Jadi Rasulullah sifat jujurnya itu karena memang ya tertanam sejak kecil, sehingga dia bisa menjadi saudagar yang sukses. Rasulullah bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah terpercaya akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadiahnya kayak gitu Pak, kalau jujur ya. Pedagang yang jujur akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang berdosa, kecuali mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, berlaku baik dan bertransaksinya dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa Pak? Sampai ke urusan jual beli aja, Islam mengaturnya itu dengan cermat, dengan baik. Ya. Jadi pertama tadi memiliki pengetahuan tentang hukum jual beli, jujur kepada pelanggan, menjaga sopan santun. Jadi tidak hanya bersikap jujur, Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi sikap sopan santun kepada semua orang, bahkan kepada pelanggannya sekalipun. Jadi karena sikap sopan santunnya Rasulullah ini, pelanggannya jadi nyaman, akhirnya beli lagi, repeat order Pak. Ya, makin lama pelanggannya makin banyak. Kenapa? Karena di mulut bilang, tuh mah Rasulullah aja kalau mau beli kayak enak tuh, orangnya ini kalau jelasin tuh kita senang gitu, runut, nggak sombong, nggak bentak-bentak, katakan begitu ya, sopan santun. Nah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa memberikan rasa gembira di pandangan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa gembira di pandangan matanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Mubarak ya. Jadi pertama adalah tahu hukum jual beli ya, kedua jujur, ketiga sopan santun. Yang keempat, berikan senyuman yang terindah. Nah, Rasulullah adalah seorang yang mudah tersenyum kepada semua orang. Jadi Rasulullah pernah bersabda, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Jadi untuk meniru cara Rasulullah menghadapi pelanggan dalam berdagang harus memiliki kiat-kiat untuk menarik perhatian pelanggan dengan senyum, salam, sapa dan sopan santun. Ya. Jadi sekarang kalau kita masuk ke toko, kayak toko handphone ya, boleh kakak yang mana, silakan dilihat aja, nanya aja dulu nggak apa-apa gitu kan, ramah ya. Terus dia jelasin satu-satu, kalau ini berapa, kalau ini berapa, kalau ini gimana, ini bagusnya di mana, gitu kan. Ini macam-macam. Jadi pertama product knowledge-nya juga tahu Pak, product knowledge-nya tahu. Ini yang mau dijual tuh, misalnya handphone, fiturnya apa aja segala macam, kegunaannya untuk apa gitu. Jualan laptop juga begitu ya kan, mau dipakai buat apa nih, dipakai buat ngetik-ngetik doang apa dipakai buat desain misalnya, beda speknya gitu. Itu jelasin ya. Terus begitu dia senyum melayani pelanggan, disapa dulu, sopan santun dia jelasin. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang nih pembelinya juga kadang-kadang suka nggak sopan juga Pak gitu. Nanyanya oh iya kayak bentak-bentak lah apa segala macam, nanyanya kayak nginterogasi orang gitu lah. Kan situ yang mau beli kita jelasin kan gitu ya, kadang gitu. Jadi memang
caranya dalam bermuamalah ini harus lengkap, baik si penjual maupun pembeli. Ya, jadi penjualnya juga pertama tahu hukum jual belinya tahu, terus udah gitu produk knowledge-nya hafal, udah gitu jujur. Nih Pak, kalau cuman mau dipakai buat ngetik aja, nggak dipakai buat ngegame misalnya, mau beli PC nih Pak, yang ini aja, ya kan, ini speknya begini cukup lah Pak kalau untuk belajar aja, tapi kalau untuk ngegame, untuk ngedesain nggak bisa Pak speknya. Itu jelasin tuh, jujur. Ya, kalau beli yang ini Bapak ya kenanya segini Pak, kenapa? Karena mahalnya di sini gitu. Itu dijelasin. Oke. Nah, jadi pertama tadi cara Rasulullah, pertama jujur, kedua itu menghargai pelanggan. Yang ketiga, nah ini Pak, menetapkan harga dan mengambil untung sewajarnya. Jadi seorang pedagang atau pebisnis tentu berprinsip ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang seminim-minimnya, ya. Pasti itu Pak. Namun berbeda dengan Rasulullah, cara berbisnis dan muamalah Rasulullah, berdagang tidak hanya semata untuk materi, tapi juga untuk mendapatkan berkah Allah. Baik kita lihat di surat Asy-Syura ayat 20, Auzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan artinya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami memberikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Jadi kalau kita mau minta untungin untuk untung akhirat. Kenapa? Untung akhirat berarti untung dunia dapat, untung akhirat dapat. Tapi kalau kita minta untung dunia doang, dikasih sama Allah tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, menetapkan harga dan mengambil untung sewajarnya. Yang pertama, kita punya etika tawar menawar yang diajarkan Rasulullah. Ya. Terkait dengan kode etik, Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli sama-sama memiliki khiyar untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama mereka belum berpisah atau sampai mereka terpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan terbuka, maka jual beli mereka itu diberkahi. Tetapi kalau mereka bersikap tidak jujur dan tertutup, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada kode etiknya dalam jual beli. Penjual dan pembeli itu memiliki khiyar. Khiyar itu mau diterusin apa enggak nih gitu. Nah, tapi kalau dua-duanya baik penjual dan pembeli itu mengharapkan ridhonya Allah, ya kan, semua nggak ada yang ditutupin, gitu. Lakukan dengan jujur. Jadi ada beberapa kode etik seperti yang dinukil berdagang secara Islami kayak di buku karya Ahmad Zamari Hasan. Yang pertama, etikanya tawar menawar adalah tidak boleh menjual barang atas penjual pedagang lainnya. Tidak boleh menjual barang atas penjual pedagang lainnya. Maksudnya gimana nih? Mengacu pada larangan menjual barang yang sudah dibeli atau ditawarkan oleh pedagang lain, ini termasuk menjual dengan harga lebih tinggi atau membujuk pembeli untuk membatalkan kesepakatan dengan pedagang pertama. Jadi gini, si penjual pertama menawarkan sesuatu kepada pembeli. Bu, Pak, ini harganya segini. Ya, ini cerita di pasar nih Pak. Satu lapak sini, satu lagi lapak sono. Dia bilang, begitu terjadi, Pak, ditanya, Pak, ini harganya berapa? Oh, ini harganya segini Bu, ya kan? Sekilo sekian gitu. Atau misalnya beli bahan gitu. Oh, bahan yang begini sekian meter sekian harganya, ya kan? Ini pedagang sebelah ngelihat, waduh, kayaknya yang mau dibeli banyak nih. Dipanggil itu, beli sini aja Bu, saya bisa kasih lebih murah daripada itu. Itu kagak boleh tuh, ya kan? Caranya gimana? Tunggu sampai dia selesai tawar menawar di situ. Begitu dia nggak jadi beli, baru kita tawarin, Bu silakan lihat dulu di sini, ya seperti itu. Jadi nggak boleh tuh. Atau saya juga pernah ngalamin, ini kawan saya jual mobil nih Pak, harganya udah deal nih, ya harganya deal. 50 juta, kan mobil murah-murah ya, 50 juta.
Tiba-tiba ada yang ngelihat lagi setelah orang itu pulang. Orang itu pulang, kasih DP Pak, kasih DP terus orang itu pulang. Ada lagi yang datang, ngelihat tuh mobil kita, ditanya berapa nih? Wah Pak, udah laku harganya segini. Itu pembeli bilang, Pak, lebihin dah. Saya lebihin nih, ya, tapi kasih ke saya. Saya lebihin sekian. Berapa tadi dijual? Sekian. Saya lebihin dah. Akhirnya teman saya ini istilahnya mau gitu. Saya bilangin kan, lu jangan. Kan udah ini, udah deal, udah DP gitu. Dia nanya ke saya, gimana caranya ya mengembalikan DP-nya dia ya? Mau ngapain emang? Gue mau jual ke yang kedua ini, dia tawarannya lebih tinggi. Saya bilang, jangan. Saya bilang gitu. Bayangin aja kalau lu jadi pembelinya, saya bilang begitu sama dia. Ya kan? Lu udah beli, udah DP, begitu balik, barangnya diambil sama orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Ini DP-nya gue balikin. Nggak bener itu, nggak boleh, saya bilang gitu. Ya, jadi akhirnya ditolak. Ya udah, berarti rezeki lu sama yang pembeli pertama. Belum tentu sama pembeli yang kedua lebih tinggi, rezekinya lebih berkah. Belum tentu Pak. Kenapa kita awali dengan hal yang tidak baik, tidak jujur, saya bilang gitu. Kejadian tuh Pak. Ya. Jadi yang pertama nggak boleh menjual barang atas penjualan pedagang lain. Yang kedua, tawar menawar dilakukan sampai selesai. Bila tidak sepakat, biarkan pembeli pergi tanpa memanggilnya kembali. Tuh Pak. Jadi selesai dulu nih. Ya. Yang ketiga, bila seorang pembeli memegang barang seorang pedagang di area toko pedagang tersebut, pedagang di sebelahnya nggak boleh manggil. Sebab dengan memanggil pembeli berarti dia telah merampas hak pedagang pertama tadi sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Tuh, ya. Nah yang keempat, jadi nggak boleh tuh di pasar. Bos beli sini aja bu, lebih murah. Gitu. Barang dagangan sama misalnya, pasar kan suka begitu. Itu nggak boleh. Yang keempat, bila seorang pembeli dalam proses tawar menawar belum selesai proses tersebut, pedagang yang lain tidak boleh menawarinya barang. Jadi nggak boleh diganggu. Pedagang pertama harus sadar saat pembeli pergi dari area tokonya, maka pembeli berhak mencari di tempat lain. Dia harus menyelesaikan tawar menawar sebelum pembeli pergi dari area tokonya. Biasanya kan gitu. Nawar, tinggalin aja dulu. Tadi juga dipanggil, gitu ya. Ini nggak ditawar gitu, nggak dapat dah pergi. Bu sini deh bu, boleh deh bu. Gitu. Itu ditunggu sampai itu tuh. Tapi kalau misalnya dia pergi nggak di ini lagi, nggak dipanggil lagi, artinya udah close di situ tawar menawar. Yang kelima nih yang paling penting Pak. Pembeli meski dianggap raja tidak boleh menawar di dua tempat berbeda yang bersebelahan dengan berusaha mengadu antara pedagang lewat permainan harga atau hal lainnya. Pembeli harus memiliki etika tawar menawar sendiri agar tidak menimbulkan perselisihan antar pedagang. Nawar nih Pak, barang dagangnya sama nih. Pak, lo berapa? Di sini segini. Bapak berapa di segitu? Dia aja segini Pak, gitu. Ya, masa nggak dikasih? Akhirnya berantem tuh pedagang, nggak boleh. Dan yang lebih penting lagi satu, dalam hal tawar menawar itu, saya sering melihat orang menawar nggak kira-kira, ya. Jadi barangnya dia tahu bagus, ya, tapi dia tawar rendah banget, gitu. Sampai akhirnya si pedagang tuh gini banget sih nawarnya, gitu. Ya bisa kita lihat, misalnya nawar buah-buahan nih Pak. Dia bilang, di sono aja segini, begini, terus aja tawarin gitu. Istilah kata, nggak bisa bu, nggak bisa Pak, harganya segini emang, di sini sekilonya. Udah dibilang gitu, masih nekat aja. Yang gilanya lagi, sambil diambilin, sambil dicobain Pak. Beli duku, ambil, berapa nih bang? Nih, sambil dimakan, asam nih, gitu. Padahal kan kita tahu ya, segitu banyak, kan nggak semuanya manis, bener. Ada yang asam, ketika yang dicobain yang asam, wah asam nih, segini aja dah, tawar gitu. Ya, itu sering kejadian. Belum izin, udah ngambil.
ya kan? Udah ngambil, udah dicobain. Mending satu, nyobain banyak, hampir setengah kilo kali. Nah, ya kan? Bisa kita tahu berapa untungnya pedagang itu, Pak. Makanya Islam itu mengajarkan, lu kalau mau jadi penjual yang benar, ya jadi pembeli juga yang benar. Gitu. Udahlah makanannya dicobain, ditawar pula, tawar habis, ya kan? Udah gitu nggak jadi beli. Coba bayangin. Ya, artinya apa? Begitu kita mau nyobain, Bang, ini jeruk berapa sekilo? Sekian. Boleh dicobain nggak? Ya kan? Kadang-kadang kan udah ada yang udah kepotek tuh. Biar kata udah kepotek, tanya dulu. Ini boleh dicobain nggak? Oh, cobain aja Bu, nih Bu. Jangan yang itu, yang ini aja asli. Biasanya kan pedagang itu lebih baik ya. Ibu, saya jamin nggak bakal kecewa dah membeli jeruk saya. Kenapa? Rasanya manis, harganya oke lah. Makanya kalau harganya segini oke lah. Ini barangnya barang bagus nih Bu. Sambil dikasih tahu, diedukasi dan tidak bohong, gitu. Ya. Emang pembeli raja, tapi kalau pembeli itu nawarnya luar biasa, seenak-enaknya, gitu. Nah itu kadang yang kita perlu pahamin ya Pak. Ya, jadi kadang ada yang udah halah timbangan, misalnya, Bang beli bawang sekilo, kan ditimbangin tuh sama dia. Terus yang beli tuh pengen tambahin aja, ya tambahin dikit ya Bang. Masa sih gini aja, coba bayangin. Ya, bisa jadi tadinya dia ikhlas, jadi nggak ikhlas Pak. Anda tahu ketika nggak ikhlas, pulang ke rumah dibikin makanannya bisa nggak enak. Kedua, bikin sakit perut tuh, hati-hati. Ya. Jadi kalau lagi beli, nawar barang dagangan, ditimbangin, udah diemin aja sampai selesai. Kita milihin boleh, ini bawang nih agak basah nih, jangan nih. Kita milihin boleh. Tapi begitu kita lagi ditimbangin, terus kita tambahin sendiri gitu. Ini Pak, tambahin dikit dah. Gitu. Ini hati-hati ya, kalau kayak begitu tuh ya. Minta tambah atau apa segala macam, nawar gitu. Jadi kadang di kita ini seringnya begini. Ketika kita berhasil menawar dagangan itu benar-benar the lowest price, kita bangga. Ditanya nih, kita habis beli. Lo beli berapa tuh, Duku? Oh, di sono harganya sekilonya 25.000. Gua dong bisa beli harganya 15. Bangga, gimana caranya? Gue tawar habis pokoknya gini. Bangga. Padahal Pak, ketika dibeli dengan harga 15, dia nih udah dari pagi belum laku, ya Allah, belum laku, kepanasan, ya, kehujanan. Tiba-tiba ada pembelinya kayak begitu, nawarnya luar biasa. Gimana perasaan Bapak yang jadi pedagang? Aduh, daripada kagak laku, biarin dah 15. Balik modal. Ya kalau balik modal. Namanya orang dagang kan kepingin untung Pak, gitu, ya kan? Hati-hati gitu loh. Jadi begitu udah segini Bu harganya, segini Pak harganya, ya sudah. Boleh nggak ditawar? Nanya dulu. Boleh dah, tawar dikit dah Bu, gini sudah. Dia kita Pak tawarnya segini, ya udah. Ambilin yang bagus-bagus Pak ya. Ya, udahlah kepanasan. Belum ada yang beli. Ketika ada yang beli begitu ditawar habis, rasanya gimana coba deh tuker, Anda jadi penjualnya, saya jadi pembeli gitu, pasti nggak mau, ya kan? Oke. Ya kita bisa lihat deh, jangan-jangan kita adalah pelaku yang begitu juga kali ya. Nah terus berdagang cara Rasulullah apalagi menawarkan produk yang berkualitas, ya. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah berkata, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya kecuali jika dia dijelaskan. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi jangan menjual barang yang cacat gitu. Jadi bukan cacat, artinya tidak baik lah. Saya dagang makanan Pak. Saya
buat dengan barang-barang yang bahan-bahan yang berkualitas. Saya jelaskan, ya kan. Nah, kenapa? Saya punya prinsip satu, saya pernah diajarin sama orang tua saya bahwasanya kalau kamu jualan, kamu aja nggak mau makan, jangan dijual ke yang lain. Jadi gitu, Pak. Ya, Pak Ale juga paham tuh, jualan kopi, jualan cake ya. Kalau Bapak nggak mau makan, jangan dijual gitu, ya kan? Artinya barang yang nggak baik jangan lo jual gitu. Lo aja nggak mau makan, ya kan? Gitu. Ya, artinya apa? Kasih barang yang berkualitas. Pilihin dari barang-barang yang berkualitas untuk kita jadikan satu barang dagangan yang benar gitu. Ketika kita jual jadi enak jadinya. Yang kelima, setelah tadi jujur ya, menghargai pelanggan ya, terus udah gitu membuat harga penawaran yang terbaik, menawarkan produk yang berkualitas, yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Sikap ini diperlukan saat menjalankan usaha apapun termasuk dagang. Seorang pedagang gak akan berhasil jika mudah putus asa. Ya, dalam setiap usaha pasti perlu proses, ya. Kalau katanya Dahlan Iskan dulu, ya kan katanya, kalau belum dapat cobaan yang berat mah belum sah jadi pengusahaan gitu ya. Ya kan. Artinya apa ya? Kadang pengusaha yang kita lihat nih sukses itu bukan jenis dagangan yang pertama. Bisa jadi yang kelima. Kenapa yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, tapi nggak berhenti dia usaha. Ya. Karena di surat Yusuf ayat 87, dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir. Tuh Pak, kita dibilang kafir Pak kalau berputus asa. Ya. Jadi kita sudahlah mengikuti cara Rasulullah, ya, dengan jujur, dengan menghargai pelanggan, dengan menawarkan barang dagangan yang berkualitas, terus menetapkan harganya juga nggak sembarangan gitu ya, nawarnya juga begitu. Yang terakhir adalah jangan mudah putus asa. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Kita pernah dengar ceritanya nggak? Itu tuh, pernah dengar ceritanya Colonel Sanders nggak Pak? Yang punya KFC. Jadi dia nawarin resep dia ke sekian banyak restoran, nggak diterima, sampai akhirnya di restoran yang kesekian ratus terima, dan sekarang bisa kita lihat KFC kayak apa ya. Kenapa? Karena dia nggak putus asa. Dia bilang orang pasti butuh nih makanan yang saya buat nih. Tawarin ke satu restoran, tolak. Coba misalnya dia 100 kali nawarin Pak, ya kan, dia berhenti di 100, padahal di 101-nya itu dia berhasil, kan jadi nggak ini kan, ya kan? Artinya apa? Jangan mudah putus asa, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bawa untuk kita dagangkan itu berhasil terjual dengan apa? Dengan ridha Allah. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada beberapa cara-cara Rasulullah dalam berdagang. Ini masih ada bagaimana menangani komplain ya. Kesimpulannya adalah jika dagang mau sukses, pakai aturan main yang udah dibuat Rasulullah. Lalu jika ingin perniagaan sukses yang nggak merugi, bagaimana caranya? Beriman kepada Allah dan Rasul, lalu jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ya, di samping tidak merugi, pertolongan Allah dan kemenangan akan datang dalam waktu dekat. Jadi udah jelas ya. Di surat 61 ayat 10 sampai 14. Bisa kita lihat, kalau perniagaan kita nggak mau merugi, pertama-tama adalah apa? Beriman dulu pada Allah dan Rasulullah, dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kenapa harta duluan? Ya, karena biasanya itu yang paling kita sayangin. Harta dulu baru jiwa. Setelah kita jihad harta dan jiwa, setelah kita beriman pada Allah dan Rasul,
maka pertolongan Allah dan kemenangan akan datang dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang berdagang. Bisa kita contoh caranya Rasulullah, ya. Mudah-mudahan seperti kita lihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Rasulullah itu pakai caranya Rasulullah jadi kaya sampai sekarang duitnya masih ada. Jadi Utsman bin Affan itu pernah beli sumur dari Yahudi. Tadinya Yahudi itu jual air. Ketika dibeli sama Utsman bin Affan, digratisin. Sampai sekarang sumur itu masih ada. Dan penerima manfaatnya adalah keluarganya Utsman bin Affan dan diberikan kepada yayasan untuk disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi yang namanya amal yang jariah itu udah dicontohin gitu. Beli sumur sekarang masih ada, dan saya pernah dengar bahwasanya rekening atas nama Utsman bin Affan itu masih ada. Luar biasa. Dan masih dimanfaatkan semua sumur itu. Bisa dibayangkan orang yang udah wafat kapan tahu, tapi amalnya masih ada di situ. Ya. Kira-kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, ini udah jam 6 lewat ya. Kita tutup aja ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.